Musim kemarau yang masih melanda Kabupaten Grobogan terus menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Untuk membantu masyarakat yang terdampak, Polsek Kelambu kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kelambu. Kehadiran mobil tangki air disambut antusias oleh warga yang telah menunggu pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membawa jerigen, ember, galon, dan berbagai wadah penampung lainnya, masyarakat bergantian untuk mengambil air bersih yang akan digunakan untuk memasak, mandi, mencuci, serta keperluan rumah tangga lainnya. Bagi sebagian warga, bantuan ini bukan sekedar air bersih, melainkan harapan di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Kehadiran personel Polsek Kelambu juga menjadi bukti nyata bahwa Polri selalu hadir dan peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Polsek Kelambu menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta bantuan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Polsek Kelambu, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Polda Kalimantan mengikuti secara daring arahan Wakapolri mengenai kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang diikuti seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Pemirsa, pada hari ini Kapolda didampingi Wakapolda beserta para pejabat utama Polda Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Zoom meeting arahan Wakapolri dalam rangka pencegahan dan penanganan karhutla di Ruang Geraha Katulistiwa Polda Kalimantan Barat. Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Seluruh jajaran diminta mengoptimalkan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku maupun aktor intelektual di balik kasus karhutla. Usai mengikuti arahan, Kapolda Kalbar langsung memberikan penekanan kepada seluruh Kapolres jajaran agar segera mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan di wilayah masing-masing. Arahan tersebut meliputi pemetaan daerah rawan karhutla, pembaruan data personel dan sarana pendukung, optimalisasi koordinasi Satgas Karhutla, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan monitoring titik api melalui command center dan aplikasi pendukung. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Syaila dari Bithumas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Selain itu juga pemirsa, Polres Banjarnegara membangun kemitraan bersama masyarakat dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan kemitraan Polri dan masyarakat digelar di Pos Jaga Warna RPH Watu Belah, Kecamatan Pagedongan. Kegiatan digelar untuk optimalisasi dan sinergi dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Banjarnegara. Salah satu upaya yang dilakukan Polres Banjarnegara dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membangun kemitraan bersama masyarakat di sekitar hutan. Adanya materi atau sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta melakukan perlindungan hutan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga dan memberikan wawasan sehingga semuanya menjadi lebih peduli akan kelestariannya dan terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Dari Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat perubahan cuaca dan musim kemarau, Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapsiagaan personel dan peralatan. Kegiatan yang melibatkan berbagai instansi terkait ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya. Apel kesiapsiagaan ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk mendampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono serta menentukan titik kerawanan bencana yang kemungkinan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebanyak 233 personel yang mengikuti apel tersebut yang terdiri dari 8 personel Sat Brimopda, 100 personel Samapta, 50 personel Ditpol Airut Polda Metro Jaya serta personel Bidokes Polri.
Selain personel, beberapa sarana dan prasarana juga turut dihadirkan dan diperiksa kesiapannya, meliputi armored water cannon, mobil SAR, alat pemadam api ringan, hingga perahu karet. Dalam arahannya, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan meskipun Jakarta tidak memiliki kawasan hutan, potensi kebakaran tetap harus diantisipasi, terutama pada musim kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh personel menjadi kunci dalam meminimalisir dampak bencana. Untuk di wilayah Polda Metro memang tidak ada hutan, tetapi di cuaca ekstrim yang panas kemarau panjang ini, beberapa potensi kerawanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya antara lain yaitu kebakaran di rumah padat penduduk, ya, karena cuaca panas ekstrim, kemudian angin, jadi kalau ada kebakaran cepat meluas. Kemudian yang kedua yaitu kebakaran di TPA. Ya, tempat pembuangan akhir sampah, ya, di wilayah kita ada beberapa, ya, sehingga ini perlu kita antisipasi, ya. Melalui kegiatan ini, Polda Metro Jaya memastikan seluruh personel beserta peralatan siap digerakkan sewaktu-waktu dalam menghadapi situasi kedaruratan. Wakapolda Metro Jaya juga menginstruksikan seluruh personel untuk selalu mengedepankan keselamatan, profesionalisme, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas kemanusiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Tabanan menggelar panen raya jagung bersama petani dan mahasiswa KKN Universitas Udayana. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolres Tabanan bersama Wakapolres dan jajaran melaksanakan panen raya jagung di lahan pertanian Subak Apuan, Desa Buahan, Kecamatan Tabanan. Kegiatan ini melibatkan petani lokal dan mahasiswa KKN Universitas Udayana sebagai bentuk sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain melaksanakan panen, Kapolres Tabanan juga menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan petani sebagai apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung sektor pertanian. Dari lahan seluas 30 are, panen kali ini menghasilkan sekitar 1 ton jagung. Polres Tabanan berkomitmen terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Tabanan, Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, mendukung ketahanan pangan nasional, Polsek Selemadeg panen jagung kuartal 1 tahun 2026 di lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Subak Analdewa, Banjar Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Panen jagung kuartal 1 tahun 2026 di lahan milik Inyoman Suryanata seluas 20 hektar yang berlokasi di Subak Analdewa, Banjar Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang diikuti oleh para kanit, panit, kasih, dan personel Polsek Selemadeg tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi jagung, serta mewujudkan swasembada pangan. Panen menghasilkan 1,3 ton jagung sebagai bukti keberhasilan sinergi Polri bersama dengan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Kehadiran Polsek Selemadeg tidak hanya sebagai pengamanan tetapi juga menjadi motor penggerak kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Selemadeg. Dari Polsek Selemadeg, Polres Tabanan, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.